Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang boleh menjumpai saudara untuk berbagi firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baik ini, karena kami boleh kembali belajar firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami dalam belajar firman-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari, ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pentingnya memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi adalah sebagian cerita tentang kisah hidup dari Daniel yang berani mengambil resiko dilemparkan ke dalam gua singa demi persekutuannya dengan Tuhan. Siapakah Daniel ini? Bapak Ibu, Daniel adalah seorang muda Israel yang turut diangkut dan dibawa ke Babel sebagai tawanan perang ketika Nebukadnezar Raja Babel menaklukkan Yerusalem. Alkitab menjelaskan bahwa semua orang Israel dibawa ke Babel dan diperbudak selama 70 tahun. Di Babel, Daniel ini bersama beberapa orang muda Israel lainnya dipilih untuk bekerja di istana raja sebagai pelayan raja. Tuhan menyertai Daniel sehingga ia selalu berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Bahkan Daniel ini menjadi kesayangan raja. Beberapa tahun berlalu, Darius orang Media mengambil alih pemerintahan di Babel. Pada waktu itu, Darius adalah raja di Babel, dan di masa pemerintahannya, Raja Darius ini mengeluarkan sebuah perintah kepada semua orang yang berada di kerajaan Babel untuk tidak boleh berdoa atau menyampaikan permohonan kepada siapapun juga, termasuk kepada dewa manapun di Babel, kecuali hanya kepada raja semata. Bapak Ibu, perintah raja ini tentunya menjadi pergumulan serius bagi Daniel. Kenapa? Sebab Alkitab menjelaskan bahwa Daniel punya kebiasaan menghadap Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan 3 kali sehari. Saya ulangi, Daniel punya kebiasaan menghadap Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan 3 kali sehari. Itu berarti dengan dikeluarkan perintah raja ini, maka Daniel berada di situasi yang sulit. Di satu sisi, Daniel sebagai budak yang bekerja sebagai pelayan raja, ia harus tunduk pada peraturan istana. Namun di sisi lain, Daniel punya ketetapan hati untuk 3 kali sehari bersekutu dengan Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, ini adalah situasi yang sulit bagi Daniel. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa pada akhirnya keputusan yang dibuat Daniel adalah ia tetap bersekutu atau berdoa kepada Tuhannya sekalipun harus menanggung resiko yaitu dilempar ke dalam gua singa. Ini adalah situasi yang sulit dengan pilihan yang sulit bagi Daniel. Tetapi dalam keadaan yang sulit dengan pilihan yang sulit ini, Daniel membuat keputusan yang benar di dalam hidupnya. Sekali lagi, dalam keadaan yang sulit dengan pilihan yang sulit ini, Daniel membuat keputusan yang benar di dalam hidupnya. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, terkadang keadaan seperti ini seringkali juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal yang akan menjadi penghalang untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Penghalang atau tantangan itu mungkin bukanlah gua singa seperti yang dihadapi Daniel. Mungkin juga bukanlah api yang menyala-nyala seperti yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tantangan yang kita hadapi bisa saja hal yang sederhana, yaitu rasa malas pada diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan, atau
Bisa juga tantangan itu berupa kesibukan kita sehari-hari yang sangat menyita waktu kita. Pada intinya, akan selalu ada hal yang akan menjadi penghambat atau halangan bagi kita untuk persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat bahwa memilih untuk tetap bersekutu dengan Tuhan apapun keadaan kita adalah keputusan yang benar seperti yang dibuat oleh Daniel. Keputusan itu benar karena orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, rohnya akan terus bertumbuh menjadi besar dan imannya pun akan bertambah besar dan ia semakin kuat di dalam Tuhan. Dengan roh dan iman yang kuat, ia pasti berkemenangan atas tantangan hidup dan godaan si jahat. Jadi, ayo teruslah bersekutu dengan Tuhan apapun tantangan yang menghalang. Yang berikut, keputusan untuk bersekutu dengan Tuhan adalah pilihan yang benar karena orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, pengetahuannya tentang Tuhan akan terus bertambah. Ia akan mengerti lebih banyak tentang Tuhannya dan ia akan memahami apa yang dikerjakan dan dikehendaki Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu, orang yang gampang meninggalkan Tuhan atau orang yang gampang menyalahkan Tuhan ketika keadaan hidupnya tidak berjalan sesuai maunya adalah mereka yang kurang memahami siapa Tuhan mereka. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan hidup kita tidak akan ada masalah atau persoalan atau tantangan ketika kita mengikuti Dia. Tetapi satu hal yang harus menjadi keyakinan kita bersama bahwa Dia Tuhan yang tidak akan mungkin membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Ia akan selalu menemani kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi penghiburan kepada kita, bahkan Ia pasti memberi jalan keluar buat kita ketika jalan kita buntu. Seperti Daniel mendapat pertolongan ketika berada di dalam gua singa, demikian pula kita. Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Jadi, apapun keadaan dan situasi kita saat ini, mari sisihkanlah waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, karena dari Tuhanlah sumber kekuatan dan kemenangan kita. Jadilah kuat di dalam Tuhan dan setialah sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami, dan Roh Kudus bantu kami untuk menghidupi firman-Mu setiap hari, agar kehidupan kerohanian kami terus bertumbuh dan menjadi kuat di dalam-Mu. Tuhan tolong kami semua yang sudah mendengar firman-Mu ini, agar kami semua semakin setia dalam bersekutu dengan-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, Roh Kudus hibur mereka yang susah. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sekian renungan firman Tuhan hari ini. Dan sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Terima kasih. Shalom.